kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Saya tidak mahu ambil risiko yang akan membebankan negara. Tetapi negara ini bermaruah, negara ini berdaulat, negara ini merdeka. Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Putri Hanifah. Hubungan Indonesia dan Malaysia baru-baru ini kembali mengalami gesekan akibat munculnya sentimen teritorial di Blok Ambalat. Wilayah maritim yang diyakini kaya akan sumber daya migas ini kembali menjadi perhatian setelah pemerintah Malaysia secara sepihak mengeluarkan pernyataan terhadap penamaan wilayah perairan Blok Ambalat yang mereka namai sebagai Laut Sulawesi. Penamaan tersebut dikeluarkan Wisma Putra atau sebutan bagi Kementerian Luar Negeri Malaysia melalui Menlu Malaysia, Datuk Seri Mohamad Ahsan saat memberikan laporan pada Parlemen Negeri Jiran Selasa 5 Agustus 2025. Sontak pernyataan tersebut mengundang respons di dalam negeri yang dianggap tidak hanya provokatif namun melanggar kedaulatan teritorial Indonesia. Blok Ambalat secara administratif masuk dalam Provinsi Kalimantan Timur dan terletak di Selat Makassar. Blok perairan ini membentang seluas lebih dari 15.000 km persegi dan posisinya berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Lokasi ini terletak di wilayah Sungai Kayan yang membentuk delta pada bagian lepas pantai berkedalaman antara 1.000 sampai 2.375 meter di bawah permukaan laut pada landas kontinen Pulau Kalimantan. Wilayah pada kedalaman tersebut merupakan kelanjutan daratan Kalimantan di wilayah Indonesia yang merupakan cekungan bagi endapan sedimen terrigeneros. Secara geomorfologi, Blok Ambalat adalah kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benuan pembentuk Kalimantan. Sedangkan batuan sedimen yang berada di bagian atas berasal dari endapan Sungai Kayan. Sengketa Blok Ambalat tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari kegagalan Indonesia dalam mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga pernah disengketakan pada awal 2000-an. Keberhasilan Malaysia mengklaim kedua pulau tersebut melalui keputusan akhir Mahkamah Internasional ICJ nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 menjadi modal mereka untuk bergerak lebih agresif mengenai kepemilikan Blok Ambalat. Loh, memang apa hubungannya? Hilangnya Pulau Sipadan Ligitan dari peta Indonesia memang menjadi bukti teledornya pemerintahan saat itu dalam mengelola aset negara. Kesalahan tersebut ternyata tidak ditafsir ulang oleh pemerintah. Setelah keluar penetapan dari ICJ terhadap status kedua pulau yang disengketakan, pemerintah Indonesia tidak sekaligus meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan garis perbatasan laut yang menjadi pengganti titik sebelumnya di Pulau Sipadan dan Ligitan. Celah ini pun dimanfaatkan oleh Malaysia dan menjadi dasar keberanian mereka untuk mengakuisisi Blok Ambalat. Akibatnya terjadi klaim tumpang tindih dua blok laut, yakni ND6 dan ND7 yang disebut Indonesia sebagai Blok Ambalat, sedangkan oleh Malaysia diklaim menjadi bagian Laut Sulawesi. Sengketa ini juga diperdalam dengan sikap Malaysia yang selalu menggunakan peta baru Malaysia 1979 sebagai fondasi argumen teritorialnya, padahal peta tersebut dibuat secara sepihak oleh Malaysia tanpa adanya implikasi hukum.
Peta tersebut tidak hanya diprotes Indonesia, namun juga Vietnam, Singapura, Cina, Thailand, dan Inggris yang mengajukan protes atas nama Brunei Darussalam yang saat itu belum merdeka, sehingga dianggap sebagai upaya perebutan wilayah lain. Pada sengketa di Ambalat, Indonesia selalu berargumen dengan peraturan hukum yang dikeluarkan salah satu badan PBB, yakni United Nations Convention Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan UNCLOS 1982, paling tidak Malaysia melanggar 5 poin dalam ketentuan hukum laut, yakni Pasal 46 UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai negara kepulauan. Pasal 47 yang mengatur mengenai penarikan garis pangkal negara kepulauan. Pasal 57 yang mengenai zona ekonomi eksklusif ZEE. Pasal 76 yang mengatur landas kontinen. Dan pasal 77 yang mengatur ketentuan lanjutan atas landas kontinen. Malaysia juga beberapa kali diketahui melakukan aktivitas ilegal di Blok Ambalat, mulai dari survei seismik, melakukan latihan penembakan oleh polisi Laut Tawau, Malaysia, hingga melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal Indonesia. 20 tahun berlalu, kedua negara tetap bersikukuh akan hak mereka di Blok Ambalat. Namun pada bulan Juni 2025, kedua kepala negara yakni Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di Jakarta. Dalam keterangan media setelah pertemuan, kedua kepala negara tak menampik bahwa pembahasan utama dalam agenda tersebut ialah membahas nasib Blok Ambalat. Pertemuan bertajuk 13th Annual Consultation Indonesia-Malaysia ini menjadi istimewa karena setelah sempat vakum, akhirnya kembali digelar demi membahas sejumlah isu dan kerjasama strategis antar kedua negara, termasuk membicarakan rencana pengelolaan bersama Blok Ambalat. Presiden Prabowo saat ditemui di Bandung Kamis 7 Agustus secara eksplisit menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan penyelesaian terbaik bagi Blok Ambalat. Pemirsa, inilah perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Putri Hanifah pamit undur diri, sampai jumpa.